dengan average yang lebih tinggi sebenarnya ini asisnya buat Sujin ya. Tapi ya penampilan dari Albert juga yang sebenarnya tidak mengecewakan sama sekali ya dia bermain kemarin. Jadi sama-sama punya potensi dan pengalaman dari Sujin yang menurut Sujin menjadi kunci buat dia kalau memang mau menang atas Albert. Karena Albert didukung dengan mid roamer yang kuat, jadi ini harus bisa banget buat Sujin tahan juga sendirian. Ini wajah yang baru lagi ya dari Arkil Mania dan memang Albert pernah ada di sana. Tapi dia juga ini jauh berbeda juga. Ya Albert pernah di sana nih, tapi sekarang yang dilawan beda. Jadi nggak ada relasi ya. Jadi ini benar-benar beda juga. Kalau bicara soal coaching staff tadi, di bagian belakang Keskit menurut gue ini terhandal. Kita tahu memang tahun ini kemarin ada di minggu pertama. Tapi kemarin dia membuka hal yang berbeda. Yang dimainkan itu jelas-jelas ada Franco yang dipakai, terus juga goal laner mereka juga bisa berubah. Apalagi ini performa di mata Pape. Karena banyak pemain baru yang pertama kali ke MPL, menurut saya masih butuh match yang keras-keras supaya bisa membentuk mereka jadi lebih baik lagi. Matchnya kurang keras apa nih? Tiap hari udah match keras semua udah kayak batu. Jadi apa nih? Lawan batu. Iya, dan tadi kita juga sempat ngeliat sih sebenarnya gimana semua tim tuh pengen menggeser positif Fnatic Onyx. Jadi mungkin definisi keras dari Pak Ape adalah match ini nih yang dinantikan. Bisa jadi. Karena ya menurut gue ya kalau mereka bisa menang atas Fnatic Onyx di regular season, mereka ngelewatin satu step, namanya mental block. Kalau mereka udah bisa dapetin di sana, mungkin babak playoff mereka juga bisa lebih lepas lagi untuk mengalahkan Fnatic Onyx. Oke, wah. Ini bisa jadi nih. Kalau menurut kata Pak Ape tadi masih butuh match yang keras-keras. Apakah kemarin dari kelas belum termasuk Mungkin kan keras-keras kan berarti banyak. Ya. Kemarin ada satu, terus kedua lagi. Itu udah keras ya. Itu udah keras. Oh yang lebih keras lagi. Iya, terus keras lagi. Ini harusnya sih. Oh, apalagi kemarin kan udah jadi bunga matahari. Harusnya udah lebih bersinar tinggi dari Fnatic. Panas tuh besar. Beda, matahari beda dong. Mulai kan. Oke, kalau ngelihat dari kedua belah tim ini, gameplay seperti apa yang diharapkan muncul dari Fnatic Onyx? Aku berharap mereka berani buat main assassin jelas. Antara Link atau Hayabusa kalau bisa diadu sekarang dong kalau bisa gitu loh. Karena kita akan lihat kan background kelas assassin. Main dulu juga kadang-kadang assassin metanya meta tank gitu. Iya, jadi gitu. Iya, tapi kan itu harapan kita. Betul. So far sih sebenarnya di Reno selalu defend ya. Jadi kayak ini banget sampai sekarang kita langsung ke Drafting Wait. Untuk Royal Derby kita game yang pertama Best of Season. Wow. Pegangan ya. Orang-orang yang tadi bisa bilang bisa dipakai robot, bisa dipakai mid. Ini di band sekarang. Orang-orang juga bisa untuk berhadapan dengan SAS. Yang bisa menjadi first nanti untuk Fnatic Onyx. Roger tapi Hayabusa sekarang benar-benar dilepaskan. Roger masih ada juga. Mereka ingin menggunakan Julian juga masih ada karena kemarin kalau kita melihat dari Susu juga penggunaan boleh-boleh juga. Betul. Banyak sih sekarang. Ya, Zas juga ada tadi. Julian Zas yang memang Zas ini kemungkinan bisa dilawan dengan Jusin kan. Kita sudah lihat geser. Terus juga bisa kena ini Frost Priest dia dengan si Aurora. Jadi gak bisa nembak sama sekali. Itu gampang buat di pick off dia. Jadi ini berarti ini bisa main bebas nih ya. Kalau bebas bisa jadi ketemu Valentina. Ada dua kan ini. Oke, Valentina mungkin bisa jadi pilihan tapi enggak sekarang. Masih ada bidding lebih dahulu bersama sosok Halit. Dan sosok Halit ini kalau kita berkaca dari match sebelumnya, wah ini win streaknya masih bagus nih hari ini 100%. Ya, ini combo ya. Combo yang jalan di match pertama di hari. Sangat sulit untuk bisa mengejar si Harit. Dan hanya busa keluar. Oh iya menarik nih. Catatan tersendiri dengan Hoshi. Kalau aku nggak salah, kemarin ini harusnya di ban terus. Atau ruginya juga nggak diberikan kepada itu, Pak. Match pertamanya Ron bahaya banget hidup menggunakan. Iya bisa sih, tapi ini aku lebih pengen lihat Haritnya seperti apa sekarang. Lagi keluar dua-duanya lagi. Yes, benar. Dua power hero nih bisa dibilang ya. Bisa keluar dari Arkil Hoshi. Namun kau, ini diambil di timing yang cukup awal. Apa tujuannya, Om? Jelasnya untuk bisa head-to-head juga sih. Kayak daripada di band nanti. Karena nilai nyaman buat Goblin. Iya sih. Kemudian dia ambil aja dulu sekarang. Dan Roger terbuka. Tapi ya balik lagi Cloud. Late game insurance jelas. Bisa ada di sana dan kita timing buat si cewek sendiri ini. Buat Cloud-nya dia. Wah, ini ada komen juga dari Tri. Roster Arkil Hoshi sekarang bagus. Apalagi untuk hidup dari
performa mereka pasti bisa lebih meningkat lagi. Ini dari POV Rover ya, Rover bilang apa, itu udah bagus. Iya. Memang mereka memang duonya selalu ketemu lah. Spotnya dan mereka bukan tipe yang cuma nunggu lawan gerak. Mereka bisa sampai ke pos untuk bisa menangin juga meskipun menang di skala. Para pada BNI Highlands ternyata bukan jadi player gue sekarang mengalami begitu saja. Begitu pula untuk mengalami tipe jangka panjang yang sebenarnya pengen hindari. Dan juga Hero Megana Patrik. Lagi-lagi ya, udah nyaman ya. Iya nyaman loh, gak bakal dikasih sekarang. Berarti Onyx mereka juga menargetkan untuk banning, gak cuma not yang bisa mengacaukan draft mereka, tapi juga untuk kira nyaman lawan. Terus sejauh ini juga, kalau kita mau berbicara ke arah mid laner untuk dari RRQ, ini Valentina benar-benar masih tersedia loh. Betul, ada Valentina masih benar-benar tersedia dan ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mereka, kecuali nextnya ini bakal di-ban. Harusnya sih. Karena bahaya banget sih ya kalau ngomongin Valentina lepas buat Arki Hoshi. Jadi setidaknya itu pun artinya bisa mengimbangi juga pergerakan dari beberapa hero lain yang udah dimiliki oleh Arki Hoshi ini ya, untuk emang bermain lebih cepat aja gitu, bermain lebih cepat lagi. Ya, dan burstnya juga dapat ya. Iya, temponya bisa mereka cepatin di awal. Hanya daerah Paramis. Paling mereka memang butuh untuk bisa tekan buat di mid-nya. Di awal Zas ini agak kurang powerful sebelum dapetin level 4. Oke. Yap. Iya sih. Ya memang dia punya CCTV kan, sadar dalam robot. Tapi ya susah banget tuh, kayak cuma ngandelin dari Netflix Con berat, tapi sana ternyata. Aku kira kalau lebih pilihnya Valentina terus sana diambil, karena memang ini pasifnya lumayan menyebalkan gitu. Ketika clear wave minion bisa clear si anak kecil Zasnya juga. Anak-anaknya, kemudian Ruby Dog dalam total 2 game memiliki win rate 100%. Ini di game ketiga nih. Ya, match ketiga ya, match ketiga mereka ya. Yap. Ya, tapi memang 100% karena di belakangnya sih damage lebih banyak. Nathan, Roger, itu udah siap banget. Oke, terus dengan kesana yang bagus ini ada hal yang tersirat juga gak sih di sini? Mereka juga ingin menggunakan ya mungkin hero-hero yang emang penjalan kaki cukup kuat juga gitu. Bisa sih, tapi menurutku Valentina juga powerful lah karena efek clear-nya dia. Efek clear-nya harus diambil sekarang. Oke, selanjutnya diambil Fnatic Onyx. Pilihan selanjutnya nih, kalau kayak gini mereka masih butuh badan nih. Sisi frontliner seperti apa? Aku berharap Fnatic Onyx mainin Prometheus gak sih? Ini yang berani buat nge-draft, banyak hero lompat juga sekarang keluar. Iya, Desya banyak banget Desya banyak dan ini bukan Des jauh ya, Des dekat. Yang kendalanya dia Des jauh. Tapi kita lihat tadi ya, di Ruby-nya nih. Ada di Ruby-nya itu dia. Ruby bakal bisa menggaki dan lumayan berbahaya. Zaman Force juga jelas kalau gak bisa trigger buat efek Demonic Force. Tapi tetap jadi good option sih sebenarnya untuk kayak ngacak-ngacak jadinya. Ketika team fight bisa dikasih distraksi. Dan sekarang dari Fnatic Onyx langsung memilih sisi depan mereka dengan adanya itu tadi yang mungkin sebelumnya udah kita bahas juga dengan tim band yang Vexana, kita mungkin hanya melihat ke satu arah, ke arah dari ini hero harus dihilangkan mungkin dari seberang dari haki. Tapi sebenarnya ini juga tersirat ke mereka dengan Vexana yang dihilangkan, Blue akan bergerak jauh lebih bebas ya. 12 bulir-bulir ini akan bisa bergerak begitu ekstrim gitu loh. Ya tapi dengan bulir-bulir 12 nih ya, ini juga akan membuat Ruby-nya lebih sustainable. Iya, benar sih. Tapi sebenarnya bakal lebih enak lagi om ya. Betul. Jadi menarik, apalagi ada Chow kan, dan ini full damage juga buat Fnatic Onyx. Kalau kelihatan bagaimana komposisi mereka di early game, mereka ingin pegang banget. Wow, dan Demas karena jadi pilihan terakhir yang bakal mengisi CCSP, kita masih akan melihat Ruby di tangan Indok seperti biasanya. Ya, nama juga nice option, berhadapan dengan Cloud di late game, kalau memang punya Vengeance dan Armor akan bisa kembaliin tim fight. Oke, jadi secara drafting ngomong apa yang harus dilakukan oleh Arki Hoshi nih terutama? Arki Hoshi, jelasnya Rogernya bakal harus dikasih makan yang banyak ya di early game biar bisa cepat jadi juga. Sembari membiarkan untuk bergerak bagi Skyler untuk main seperti kita lihat contoh di match pertama tadi. 4-1 nanti untuk tim fight buat Arki Hoshi. Oke, dari berarti Onyx mereka juga tetap harus berhati-hati ya, penggunaan dari cowoknya ini harus menuju ke arah target yang tepat. Dan Blue, hati-hati jangan ngebuat Ruby-nya malah makin powerful ketika masuk ke arah mid game, karena ini akan menjadi game pertama Royal Derby. Oke, kalau begitu Royal Derby. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Hanya saja kita akan mengaruh bagaimana semangat yang ada di ML Arena nih. Sonic, Are you ready? Kingdom, are you ready?
ke belakang, dan ini bakal dari Fnatic Onyx ya, mereka harus benar-benar membuat space yang cukup nyaman untuk Hayabusa di tangan Albert nantinya. Yap, Hayabusa kan yang di sini untuk match up ini agak berat sebenarnya. Ya karena berjumpa dengan Ruby, berjumpa dengan Valentina yang memang bisa gagal apalagi like pause. Membuat seharusnya Albert bakal masuk sebagai pemain eksekusi aja, bukan sebagai opener karena bakal bisa ditangkap dan bisa di stop di sana. Jadi ini ada di tengah, bukanlah hal yang bagus untuk Hayabusa. Momen-momen terakhir aja Hero, berarti ya itu bakal jadi tanggung jawab untuk sisi yang lain ya, mungkin terutama nanti ke arah Lutfi yang harus memegang semua pemain. Iya. Dan memang tugasnya dari Lutfi sendiri adalah untuk menjauhkan EXP lane dari lawannya ya, siapapun itu, dan tugasnya ya jelasnya untuk memegang tamusnya, jauhkan atau bahkan untuk memegang ke Sutsujin juga untuk tidak bisa memberikan contribution. Oh, what? Ada satu pergerakan yang sudah dikeluarkan oleh Albert dan sampai terakhir nyaris menjadi milik Suns. Masih bisa dipercaya ya untuk Sangat Phantom Ya, namun sekarang Suns akan mendapatkan sebuah balasan saja. Suns mendapatkan satu balasan secara langsung. berarti cukup imbang ya, sama-sama kehilangan dari sisi mid laner nih. Dan ya sama-sama kuat memang untuk mid lanernya, tapi lebih rugi buat Suns juga ketika ditumbangnya memberikan gold lebih buat junglernya, buat Sutsujin. Memang dapetin 1 poin kill juga. Dan sekarang mungkin ini bakal jadi bantuan juga ya, bagaimana top pertama akan menguntungkan untuk Fnatic Onyx atau Kiyoshi, karena dari Darren pun mendapatkan sedikit backupan dengan adanya seorang lain supaya mereka bisa menguasai di space di area turtle. Oke, ini Lutfi benar-benar jalannya dihambat banget, dan sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan, bahkan pergerakan dari Yopanda mendapatkan tukaran 2 player miliknya oleh Fnatic Onyx. Kiboy yang bisa mendekat ke daerah yang membuat sebuah pagar. Sutsujin berhasil mendapatkan cara terbaik pertama kali pertempuran terjadi di mana Lutfi tidak bisa lagi mempertahankan dirinya, menjadi korban selanjutnya. Bener-bener ditutup semua akses menuju ke arah turtle, gak ada yang dikasih sama sekali buat Fnatic Onyx. Mereka harus mengorbankan Sans, mengorbankan Lutfi juga ke bawah. Ya, tugas dari Darren tadi yang berjalan mulus, dimana dia melihat memang ada Suns di sana, langsung ditutupin juga sehingga Suns mau nggak mau ini buka dominatornya di depan tadi, dan mereka mau dipindahkan juga kan. Ya, dan akhirnya ya tim fightnya bisa dimenangkan dengan Akiyoshi. Dan keunggulan ini mungkin bisa dimaksimalkan juga buat fokus ke arah gold lane-nya nih antara Harith dan juga Cloud. Skylar memang masih dalam sedikit keunggulan ya secara pressure, secara levelingnya juga, tapi Indok sih yang jadi andalannya dari Kiboy. Ada satu buah pergerakan dari Kiboy, namun sejauh ini Idok dan juga Skylar mereka masih sama-sama selamat. Jadi Populon udah baikan sama Ararkyo. Apa? Udah baikan sama Ararkyo. Peace, love, and girl ya kan? Udah 2 kali nih. Saya di Ararkyo tidak seperti biasa ya. Saya bingung ini disuruh predik ini. Susah ya. Nanti kita dengar Ararkyo. Tapi balik lagi ke dalam game ya. Kita masih akan menantikan juga sih sebenarnya tim fight seperti apa yang ingin dibawakan oleh Fnatic Onyx, karena dengan adanya Chow berarti mereka lebih pengen main pick off gak sih Om? Ya, mereka bisa main pick off juga. Cocoknya bisa diproyeksikan untuk membuka jalan. Buat yang lain kan sejauh ini tugas dari Kiboy sendiri pun belum ada target yang bisa benar-benar dapetin instant pick off, dan belum ada umpan dari Kiboy juga yang bisa dapetin ya poin pick tadi. Menurut bagian bawahnya masih dibiarkan juga untuk bergerak bebas antara Harith bersama dengan Cloud. Ya lebih serem kalau lihat pergerakannya si Idok loh selalu ke bawah. Iya. Terus tadi di tontonan pertama Idok bagus banget loh. Itu dia nyiptain gerakan baru, orang gak ada yang bisa lewat, dibantu lagi sama Darren kan tamus ya. Udah makin bener-bener gak ada yang bisa lewat. Bahkan yang setebal blue aja Lutfi ini masih ditahan banget ya sama Idok dengan Ruby-nya. Jadi circle yang sekarang ini bakal jadi momen yang lumayan krusial. Maka Fnatic Onyx dengan kerugian mereka, dan Ini udah disiksa duluan nih Lutfi. Ya, bukan disiksa kalau level ya. Dan level 6 lawan level 7 juga, dan bakal untuk rotasi yang dilakukan Lutfi di sini ya lagi under juga. Rings level 7 sekarang. Yap. Karena sekarang dia ada totalnya, coba lihat Kiboy. Cukup berani untuk bisa masuk ke area terdepan. Way of Kiboy dikeluarkan. Namun dengan adanya satu saja dua yang keluarkan bola cewek, karena mereka berhasil bisa mendapatkan lagi sebuah keuntungan. Karena sedikit lagi SP dari Lutfi, tapi belum ada. Baik yang menjadi korban yang kedua. dua pemain berhasil dihilangkan Fnatic Onyx. Mereka mau coba untuk kontes ke arah turtle, tapi bukan dalam kondisi yang optimal. Ya, dimana udah sampai sini lagi ada level dan masih tetap untuk dipaksakan. Ya berarti sekarang kalau Kiyoshi mereka sudah unggul cukup jauh. Mereka sudah bisa untuk mengambil objektif outer turret bottom, mulai diambil, ceweknya juga bakal terpressure atau Skylar. Yap. Wah, ini di area tengah juga jadinya lumayan menarik sih. Setelah ada turtle, Kiboy juga harus coba untuk berhati-hati. Oke, ada pergerakan dari Idok yang cukup mengejutkan, tapi Kiboy mau tidak mau. Dia jet pun dosun poin yang dimiliki pun harus pergi dari tersebut. Sama-sama inisiator ya, jadi memang semuanya harus bersiap dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Ditambah, kalau misalnya nanti dari sisi
Lutfi-nya juga udah mulai ready ya, karena sekarang dengan outer thread di bagian backline yang sudah mulai menghilang, Lutfi mungkin harus lebih aktif cara yang lain. Ya, lo tuh masih butuh item bantuan juga sih. Gerakan kamusnya udah jadi satu Thunder Bell. Dia bisa ke Corrosion juga sebentar lagi. Tambahin lagi buat attack speednya dan ya masih butuh item sebenarnya untuk Fnatic Onyx. Jadi mereka mau gak mau harus main agak sedikit lebih defensif. Dan ini berarti ada membuka peluang untuk Kiboy gak terlalu aktif sehingga Rinsnya bisa dapetin item lebih cepat sedikit. Nah, Ini masalahnya ya, dari biasanya udah lewat. iya, Aku masih ada ospek-ospekan nih di Accelerator ya. di ospek gitu. Iya. Rins, masuk dalam rumputan dari bawah sangat berbahaya Rins. Oke, mengejutkan. Pergerakan Rins cukup berani dan terlalu berani, namun yang para berbeda Skylar-nya langsung dihajar. Tapi damage-nya masih cukup terbagi. Dan Skylar-nya masih tetap bisa menyelamatkan diri dengan sedikit apa yang menjadi dalam rumah saja. Berhasil mendapatkan salah satu player terbunuhnya. Langsung dihancurkan dengan begitu sakitnya dominasi yang dimiliki oleh Sans. Tapi Subsigin masih berhasil bertahan. Oke, itu saja memang bertahan, tapi itu dengan 3 pemain lainnya ya. Tadi harus di take down dan mungkin dia masih akan ada pressure di area tertulet. Area top lane tepatnya, tapi dengan power Rogers ini agak susah juga buat tembus ya. Ya bisa dibilangnya Rogernya sudah mulai snowball ya. Oke. Dari level yang unggul, dari item, dari bagaimana dia bisa defense 2 melawan 1 juga. Jadi sedikit lampu kuning mungkin untuk Fnatic Onyx kalau mereka mau maju mereka harus bisa memastikan kalau mereka juga bisa menghentikan pergerakan dari Suzu. Ini nextnya Rins harus bawa center ini ke rumput. Harus dibukain dulu ya. Karena terlalu gelap memang. Betul. Informasi minim sih memang, dan sekarang di area tertutup pun informasi itulah yang sebenarnya akan sangat amat dibutuhkan. Dan dengan ada dengan adanya hidup juga, tapi mereka bakal coba untuk menyusuri setiap sisi yang ada terlebih dahulu sebelum benar-benar fokus ke area tertutup. Yap. Ada setup yang mungkin tadi sudah terlihat sedikit demi sedikit. Subsujin, open fire dikeluarkan. Kiboy masih berhasil menggocek, namun di bagian tengah ada 2 orang yang emang memagari area rumputan. Kedua jemur juga sebenarnya udah dalam kondisi yang ready ya, kalau misalnya mau kontes karena tertel. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa nih yang bisa nge-hold terlalu yang cukup lama, karena dua-duanya bisa dibilang sebagai eksekutor di game kali ini. Dan Oke, Kiboy bertemu dengan satu orang yang mungkin tidak ingin dia temui. Serem ya? Serem banget. Ya, tabusnya cek rumput tadi dan berhasil untuk mengusir Kiboy pergi jauh dari area kerumputan juga. Yang level 12 lawan level 11 nih buat battle untuk wah. Oke, sementara itu coba lihat di tempat yang lain. Lutfi sudah berubah. The way of Dragon sudah masuk keluarkan bola dan pertempuran yang harusnya akan terjadi di area tersebut. Tidak menjadi korban pertama dan Kiboy menjadi korban kedua di dalam pertempuran yang masih terjadi dari jempol yang dikeluarkan. pokoknya langsung disingkir terlebih dahulu untuk Fnatic Onyx. Orang yang dalam kerugian cukup besar dan tentu akan menjadi milik dari Nilo Hawaii. Oh, ini dealer dari Fnatic Onyx. Kurang dari level, kurang dari itemnya. Ya bahkan ini under dibandingkan dengan Lumayan kerasa sih kalau memang ya kan 214 juga dari sama Skylar-nya. Dan kalau ngeliat ke sisi yang lain pun secara generalnya dari goldnya pun udah kerasa. ya, tapi bedanya cuma 2000 sih. Dan ya Fnatic Onyx mereka masih bisa keep up dan semakin lama tahun jelas split push ya adalah salah satu jawaban untuk Fnatic Onyx untuk bisa memenangkan game pertama. Cuma push juga sih atasnya sama Skylar. Jadi bang bisa dibilang untuk pertukarannya, tapi untuk tim fight ya mungkin bisa dipaksa sih. Oke, Rins bahkan belum menggunakan dominator di stasiun. Iya, disimpan ya. Disimpan aja. Oke, kita cukup lama ada Endless Battle sekarang bagi Sutsujin. Wey, apa yang berhasil mendapatkan? Ada sandal terpecahlah, sudah pertempuran dengan satu lagi kosong di udara level dan ini dari Wow Kiboy berhasil mendapatkan Suzuki, tapi Suzuki masih berhasil kabur dan juga Kiboy malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dia berhasil sebenarnya karena Suzuki Tapi nggak ada efek sensi sih yang bisa menahan lebih lama, nggak ada damage yang ngeburst juga. Fokusnya belum karena Suzuki. Ya, biar follow up tadi ya. Dan ini masih terlalu jauh juga sih Lutfi masih dalam progres untuk jalan ke area mid. Dan sudah mulai akan diambil juga untuk outer mid turret milik dari Fnatic Onyx. Bakal dipaksa sepertinya ya untuk mendapatkan sisa-sisa objektif yang masih bisa diambil tapi dari Fnatic Onyx. Ini apa yang harus dilakukan Om? Ya, Fnatic Onyx mereka bisa split tadi ya. Yang tadi sempat kita mention. Mereka punya Hayabusa, mereka punya Cloud, mereka bisa coba untuk jadikan 2 hero ini. Tinggal siapa yang akan diberikan space terlebih dahulu. Apakah junglernya atau mungkin dengan Falcon yang memang dibutuhkan di menit 12 nantinya. Pilih salah satu berarti ya. Siapa dulu nih yang mau dikasih tunggu makanannya? Karena memang untuk lord yang pertama ini juga masih akan menjadi lord yang sangat penting. Ditambah hidden terus di area top lane udah nggak ada lagi. Ini hidupnya juga gelandang bertahan iya, gelandang serang ayo gitu.
multi role ya jatuhnya ya. Buat jadi kiper bisa juga itu dia. Mau gak ada? Mau gak ada pokoknya. Ya, dan kita belum melihat ada Sky Pincer mungkin buat Hayabusa, di mana tidak akan ada Payo untuk memberi Sky Pincer. Cukup berani mereka dan sepertinya sejauh ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karakter babak ini dan Skylar yang akan mengambil dan juga mendapatkan karakter babak tersebut. Cukup untung sih mereka kita bicara Skylar, apalagi dia mage kan, untuk mendapatkan cooldown dari Purple Buff. Oh ini sih setup dari Ravornya nih yang bakal jadi pertanyaan karena sejauh ini memang arah Kyoshi udah pegang sandal di permainan dan Dainas bakal coba untuk masuk ke belakang. Oke, Suzuki menang level, sudah level 15, ada satu konsil. Akankah mereka berhasil? Karena tadi udah ada satu pendekatan dilakukan oleh Kiboy, tapi ternyata dominan langsung dikeluarkan oleh Richa. Itu nggak bisa diajukan, tapi sekali lagi jadi korban. Bisa selalu menyamakan menjadi korban tapi aman. Tidak tertunggu awal yang diajukan Suzuki sendirian mengejar Karasan dengan satu korban dan juga tembakan begitu menyakitkan. Battle Mirror Image yang masih bisa dikejar Lycan Faust dan Lord akan ditahan sampai detik ke-10 baru akan di end. Yang akan menambah lebih lama lagi untuk Lord tersebut skor berbaris bersama dengan support minion dipegang Haruki. Tempo sekarang sudah Haruki. Garda depan mereka sujud ini sudah jadi semuanya. Diam. Wah, dan kalau tadi aku lihat dari arah tim lainnya, memang posisinya dari Kibo itu terlalu fokus ke Suzuki dan semuanya akhirnya harus ke take down. Suzuki dengan ketenangan dia akhirnya bebas banget, gak ada sosial yang terbuang, tapi sekarang inovasi akan mulai dilakukan. Oke, mungkin dari pergerakan Kiboy awalnya ini kalau menurut gue ya, dia ingin ngejar karena Rinso. Tapi ternyata Rinso berubah jadi gabur dan jadi dominator kayak gitu, nggak bisa dong. Harus pindah ini targetnya. Ini pasti kan ada delay strategi lagi di area tersebut. Ini hasilnya. Lord Enhance akan ada di area top, 3 lane push buat Arki Hoshi. Mereka sedang pegang kendalinya untuk jalannya game yang pertama ini. Belum ada tanda-tanda dari Fnatic Onyx bisa keluar juga. Mereka harus cari plan lain nih berarti dari Fnatic Onyx gimana caranya untuk tetap mempertahankan dari bagian bottom lane sudah mulai dipaksa sepertinya berbagai damage yang masuk dan ya baru saja akan menyentuh dari area top lane menuju juga wave lane yang ada di bagian mid lane. Dainas akan menjadi garda terdepan bagi arah Kyoshi. Lord masuk area atas ada konsil yang sudah dikeluarkan Kiboy. Masih belum bisa mendapatkan ke arah satu player. Karena mereka benar-benar yang kanan bisa di bagian tengah. Untuk pemain dari Kyoshi mereka masih hidup di bagian bawah. Masih bisa bertahan dan sekarang pertempuran akan terpecah. Dan sekarang mereka lebih memilih bisa mundur. Satu persatu ada impor di dalam dunia dan sekarang pertempuran terpecah. Dengan mental dalam sebuah daerahnya masih melakukan poin dengan Inferno di dalam tubuhnya. Masih cukup berhati-hati ya buat Fnatic Onyx mereka memang gak boleh terlalu dekat-dekat juga kali ini karena satu salah langkah semua pemain bisa menghilang dan sekarang dengan dua pistol kayaknya cukup sih kerugiannya udah terlalu banyak buat Fnatic Onyx. Ya udah mulai kegulung ya Fnatic Onyx-nya. Iya loh. Ini Suzuki savage gitu. Sederhana tapi banyak yang panas pas. Yang mana bukan Fnatic Onyx doang maksudnya? Ya. Ada sebuah asa begini Kiboy. Wow. Wah, lagi kejutan ya yang berhasil diberikan. Tapi kali ini kejutannya datang dari Kiboy karena dia yang tumbang justru. Karena sudah cukup kan. Item-item ini Michael Arkeos ini sudah cukup untuk bisa mengembangkan tank. Yap. Sekarang di bagian bawah mereka fokuskan cuma lihat Ironnya. Langsung memukul mundur ke arah beberapa player dan juga notifikasi hanya menyisakan aja. Alba dan Gasana karena mereka bisa bertahan karena hanya mereka berdua sekarang. Hanya bisa dua pemain untuk Kiboy memang sudah kembali dan sepertinya dari arah Kyoshi mereka juga sudah cukup puas dengan 3 base red dan juga dengan Lord yang sudah hadir lagi. Mereka bakal ya sedikit lebih pelan mungkin ya buat temponya sekarang karena mereka bakal set up. Tapi apakah ini terlalu over respect juga di mana mereka bisa untuk kepok dulu nih. Ya, tapi memang kebetulannya untuk sejauh ini mereka sepertinya mau menunggu juga ya kondisi dari Skylar yang harus hilang terus juga Suzuki yang mungkin masih butuh beberapa buff tambahan terlebih dahulu dan untuk Lord kali ini apakah Fnatic Onyx
Mungkin semangat kontes. Kemungkinan mereka bisa kontes di situ. Atau kalaupun mereka mau lepasin, mereka bisa nunggu nanti untuk kontes di Evolve Road. Oke. Ya, karena masih enhance floor ya. Kalaupun dapet ya, ya udah lah ini cuma bakal learning nih atau buat Iconic. Didok coba lah Didok ya. Udah mulai maju di sana, Didok maju agak sedikit mengerikan lagi semua pergerakan, tapi Weo tidak kesulitan dia sejauh ini di mana Kiboy-nya. Akankah dia melakukan sebuah gerakan berdasar dari daerah lain langsung ditendang. Tapi pada berbeda dari mereka dia tembak lagi oleh Suzuki Nakaka. Suzuki sekali dia berlalu lagi semuanya dan bagaimana kepuasan semuanya. Tapi Sanchez jadi tangan utama. Bahkan jadi ada cewek. Akan kecil bisa bertahan dengan satu itu dan udah langsung bola cewek tapi cewek tidak bisa lagi mempertahankan dirinya mencetak Kiboy sendirian. Dengan begitu banyak web yang akan masuk dan berbeda game yang pertama harusnya menjadi